Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua yang sudah tergabung dalam link Zoom kita pada pagi hari ini. Sekarang sudah pukul 8.30, jadi kita akan mulai untuk kajian pada pagi hari ini. Ya, ya Ustadz, udah bisa kita mulai Ustadz? Siap, siap. Oke, baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah 34 ya yang bergabung dalam link Zoom kita. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur yang harus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di penghujung tahun 2021 kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita hitung berapa banyak nikmat tersebut. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yaitu manusia yang paling sempurna yang akan menjadi contoh bagi kita. Dan insya Allah kita akan menjadi umatnya yang kemudian insya Allah di hari akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Ketua Stikes Pontianak, Bapak Ners Uti Rusdian Hidayat MKep. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Stikes Pontianak, Bapak Ners Ali Akbar MKep. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Stikes Pontianak, Ibu Ners Masmuri MKep. Yang kami hormati seluruh kepala bidang, kepala unit, dan dosen Stikes Pontianak. Selanjutnya yang kami cintai dan kami banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa Stikes Pontianak serta seluruh hadirin yang hadir melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini agar menambah keberkahan, kita awali bersama-sama dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nurul Jamil MKep, yaitu surah Al-Jumu'ah. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus. Izin Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazakallahu khairan katsir. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ners Nurul Jamil MKep atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga ini akan menambah keberkahan kita pada pagi hari ini dan menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, kita sudah masuk di acara inti kita yaitu tausiah. Pada pagi hari ini insya Allah temanya cukup menarik, yaitu refleksi akhir tahun, pentingnya spiritualitas dalam mempengaruhi produktivitas yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Wisyuki Asyairi MPI. Semoga kita bisa dengarkan dengan baik, dengan seksama, agar kita bisa mengambil manfaat pada tausiah pada pagi hari ini. Ya, kita langsung saja kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang kita muliakan dan kita hormati bersama, Ketua Sesi, para wakil, kemudian juga para pegawai, para dosen, dan mahasiswa keluarga besar Kesehatan Pontianak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kami diminta untuk menyampaikan tema ya, tentang pentingnya spiritualitas dalam mempengaruhi produktivitas, ya, refleksi akhir tahun.
Mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat yang penuh dengan kebahagiaan, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada di majelis ilmu secara daring ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas kita ini, ngaji kita secara daring ini, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Pertama, ada 4 pertanyaan di padang mahsyar yang akan semua manusia akan ditanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita pasti akan melalui tahapan ini. Ketika manusia dibangkitkan di alam kubur, maka semua manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka semuanya akan ditanya minimal 4 pertanyaan ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'i khisal. Bahwa kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak pada hari kiamat, tidak akan mampu untuk dilangkahkan ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri, hatta yus'al an arba'i khisal, sebelum dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, umurnya apakah dia gunakan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya kita gunakan untuk melakukan perbuatan atau melakukan aktivitas yang positif ataukah negatif? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian yang kedua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya. Apakah dia gunakan masa mudanya dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang positif, ataukah dia gunakan masa mudanya dalam rangka bermaksiat, melakukan kemungkaran, atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di akhir tahun, para pemudi, mahasiswi khususnya, mahasiswa akan ditanya juga apa yang dilakukan di malam tahun baru. Apakah melakukan aktivitas yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ada yang sebagian para pemuda-pemudi mereka nongkrong di kafe semalaman suntuk. Ada yang main game, ada yang ngobrol tidak jelas. Lalu kemudian apa? Subuhnya tidur, bangun jam 8, jam 9, dan seterusnya. Masa mudanya, apakah digunakan dalam rangka hal-hal yang positif, keimanan, ketakwaan kepada Allah, ataukah digunakan sebaliknya dalam rangka apa? Kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, manusia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ada 2 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang, pada seorang hamba di hari kiamat kelak tentang harta. Ada 2 pertanyaan tentang harta. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta itu? Apakah didapatkan dari jalan yang haram ataukah didapatkan dari jalan yang halal? Apakah hartanya itu halalan thayyibah atau tidak? Wa fima anfaqahu. Pertanyaan keduanya terkait harta ini. Kemana dia infakkan hartanya? Apakah dia salurkan hartanya atau nikmat yang Allah berikan kepadanya
itu dalam rangka taatan kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka kebaikan dan amal soleh, ataukah digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk berpoya-poya dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ataukah dalam rangka infak, sedekah, wakaf, atau dalam ketaatan kepada Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keempat, pertanyaan wa an ilmihi, tentang ilmunya. Madza amila fihi, apakah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, apakah kita gunakan dalam rangka beramal, menjadi amal kita adalah amal yang soleh, ya. Ilmu kita apakah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengarahkan kita untuk dekat kepada Allah, ataukah ilmu kita justru sebaliknya menjadi laknat bagi kita nanti di hari kiamat. Orang memiliki ilmu pengetahuan lalu kemudian tidak, ya, mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan mendapatkan hasilnya nanti di hari kiamat. Maka kita merenung sejenak, ya, tentang empat hal ini. Apakah memang kita, ya, telah menyalurkan, apakah kita telah memanfaatkan dan memaksimalkan empat hal ini, tentang umur, tentang masa muda, kemudian juga tentang harta dan ilmu kita dengan baik atau tidak, atau malah sebaliknya. Dalam riwayat yang lain itu ditanyakan tentang anjismihi, tentang badannya, apakah digunakan dalam rangka taat pada Allah atau tidak. Maka kemudian yang kedua, jadikan, ya, pekerjaan, aktivitas kita, ya, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa sesungguhnya semua aktivitas kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik, ya, amal soleh, maka niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua klasifikasi dari amal perbuatan atau aktivitas seorang hamba. Yang pertama aktivitas ibadah, ada yang kedua non ibadah. Kalau ibadah syaratnya ada dua. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan amal-amal ibadah, amal-amal ritual yang diperintahkan maupun yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Niatnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, tabaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya semuanya, ya, merujuk pada, ya, pengajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan non ibadah, perbuatan atau aktivitas non ibadah, maka syaratnya cuma satu saja, adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita niatkan ikhlas karena Allah dalam rangka taqarrub ilallah, maka, ya, perbuatan tersebut akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu akan menjadikan pemberat, ya, menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Perkataan kita, perbuatan kita, ya, hati kita, ketika kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah akan mendapatkan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pekerjaan kita, aktivitas kerja kita dari pagi sampai, ya, sore, atau dari sore sampai malam dan seterusnya. Nah, ketika kita niatkan itu semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah, tidak akan sia-sia di hari kiamat kelak. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya doa tentang, ya, agar kita, ya, terhindar dari rasa malas. Karena malas ini akan mengganggu produktivitas manusia. Malas ini adalah penyakit.
Dan ternyata bukan hanya malas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita memohon kepada Allah agar kita terhindar darinya. Tapi ada beberapa penyakit-penyakit hati yang lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wal haram wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Pertama, kita minta perlindungan kepada Allah. Bukan hanya minta perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah pasti kita harus meminta perlindungan dari syaitan, karena syaitan adalah sumber dari penyakit. Syaitan adalah sumber dari kemungkaran dan kemaksiatan. Selain daripada itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi. Yang pertama, dari kemalasan, atau ajz itu kelemahan, ketidakberdayaan. Minal ajz itu lemah. Jangan sampai diri kita, badan kita lemah, ya kan gitu. Kita berlindung kepada Allah. Fisik kita jangan sampai lemah, sakit-sakitan, kan gitu kan. Dan kita juga berlindung kepada Allah. Al-ajz itu dari sisi ajz, lemah apa? Lemah fisik, lemah ilmu, ya kan? Lemah semangat, semangatnya lemah. Dan kita berlindung kepada Allah, itu penyakit. Dan dari sifat-sifat negatif lainnya yang bisa melemahkan semangat kita. Kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, wal kasal, kita berlindung kepada Allah dari apa? Malas. Rasa malas. Ternyata malas ini luar biasa. Kemalasan seorang dalam ibadah kepada Allah itu akan berdampak negatif terhadap produktivitas kerja kita. Yang malas ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang yang malas ketika ibadah, di antaranya salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang yang mendirikan salat, antara orang munafik itu adalah ketika mendirikan salat dia malas ketika hendak melaksanakan ibadah salat. Enggan untuk melaksanakan salat, ataupun kalau dia melaksanakan salat, dia melaksanakan dengan rasa malasnya itu. Yura'unan nas, dan dia ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat baik oleh orang lain. Maka ini perbuatan atau sikap yang negatif, yang buruk, yang harus kita hindari. Yang ketiga, wal juban. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari rasa takut atau rasa dari sifat pengecut. Wal juban, dari pengecut. Jangan sampai menjadi seorang muslimah pengecut, tidak berani menegakkan kebenaran, tidak berani menegakkan keadilan, dan tidak berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal bukhl, dan kita meminta kepada Allah agar terhindar dari rasa takut. Bukhl ini adalah bakhil, kikir. Wal haram, kemudian ketuaan. Ketuaan apa? Ini adalah, ketuaan itu bukan berarti umur yang sudah tua kita beli itu, karena itu adalah sebuah kepastian. Al haram apa? Adalah ketika kita hidup kita tak ada produktivitasnya lagi, tak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ini al haram. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan kita juga minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Ternyata dalam kehidupan banyak fitnah, banyak cobaan. Wal mamat, begitu juga dengan kematian. Banyak orang hidup
ya, kemudian takut mati. Ada yang hidup, ya, karena banyak masalah yang dihadapi lalu ingin mati. Padahal kehidupan banyak masalah, ketika kematian lebih banyak lagi masalah yang akan dihadapi. Nah, maka kita berdoa kepada Allah. Ketika kita bisa berdoa, ya, ini dianjurkan untuk kita baca, ya, di pagi hari, ya, 3 kali, dan di sore hari tiga kali. Sehingga apa? Kita benar-benar bisa menghayati dan kita terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Selain pada itu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sehingga apa? Kita bisa produktif, ya, di dalam bekerja, dan kita bekerja, ya, ketika kita beraktivitas tidak sia-sia. Ternyata orang yang bekerja, ya, salah satu, ya, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bekerja ini karena di dalamnya ada ma'isyah dan di dalamnya ada taubah, ya, penggugur dari dosa. Man amsa kallan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek, lelah ketika dia bekerja, ya, karena apa? Kedua tangannya mencari nafkah, ya, dia bekerja, ya, dengan fisiknya. Pagi hari dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, yang mencari nafkah dan seterusnya. Lalu di sore harinya dia lemah badannya, fisiknya sudah mulai capek. Ternyata capeknya di waktu sore itu tidak sia-sia. Amsa maghfuran lahu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Nah, tujuannya apa? Agar kita benar-benar bisa meresapi sesungguhnya apa? Ketika kita bekerja itu pada prinsipnya itu adalah nilai ibadahnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meridhoinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka kita benar-benar menjaga betul. Kita benar-benar menjaga bahwa aktivitas pekerjaan kita itu benar-benar bisa, ya, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga di situ supaya tidak ada maksiat di dalamnya. Nah, maka kita mulai aktivitas itu. Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap amal perbuatan, setiap aktivitas, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, tidak menggantungkan, tidak menyandarkan pekerjaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk yang makruh, terputus rahmat, terputus barokahnya. Maka kita memulai aktivitas kita dengan, ya, membaca basmalah. Nah, siapa orang yang terbaik itu? Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan dalam pandangan manusia. Bisa jadi kalau dalam pandangan manusia, siapa? Oh, dia orang baik. Kenapa? Karena dia suka traktir misalnya, orang baik. Memang dia orang baik. Orang yang suka traktir, orang baik, orang yang suka bersedekah. Tetapi apakah itu, ya, termasuk orang baik yang, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum? Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Allah berikan umur yang panjang kepadanya. Wa hasuna amaluh, dan dia, ya, manfaatkan betul umur panjangnya itu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Dia benar-benar maksimalkan umur yang Allah berikan kepadanya untuk beramal soleh. Nah, amal soleh ini cakupannya sangat banyak sekali. Hasuna amaluhu, amal soleh ini bisa mencakup ibadah, ibadah wajib, ibadah sunnah. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Hubungan dia dengan makhluk, dengan manusia juga amal soleh. Dari sisi apa? Muamalahnya, dari sisi akhlaknya, tutur katanya, kepribadiannya, itu adalah bagian dari amal soleh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang masih diberikan umur panjang oleh Allah dan dia senantiasa berada dalam kebaikan. Namun sebaliknya, wasyarrun nas, siapa orang yang paling buruk
mantola umruh, orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Wa sa'a amaluh, tapi dia gunakan umur yang Allah berikan itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan itu bukan bertambah umur, bukan bertambah baik, tetapi apa? Bertambah buruk. Semakin orang itu ya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Artinya dipanjangkan ini maknanya adalah ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawanya. Maka itu sebenarnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur kepada kita semuanya. Maka sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah. Seberapa besar kita semakin tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepadanya, tapi apa? Semakin buruk moralitasnya, semakin bejat ya tingkah lakunya dan seterusnya. Maka itu adalah syarrun nas, orang yang terburuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka kita kemudian agar semangat kita melejit ya, maka jadikan Al-Qur'anul Karim sebagai sumber energi kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Orang yang tidak ada sedikit pun Al-Qur'an di dalam hatinya. Di dalam tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang masuk ke dalam kerongkongannya, tembus ke hatinya. Tak pernah lewat ayat Quran di kerongkongan. Tidak pernah ayat Al-Quran itu menyentuh hatinya. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan seperti kal baitil kharib, seperti rumah yang kosong, yang sudah mulai rapuh. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ingin memberikan permisalan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang fisiknya bisa jadi sehat, fisiknya, akalnya, ilmunya banyak, tetapi apa? Hakikatnya dia adalah rapuh. Ya, secara maknawi dia rapuh, hatinya rapuh, ya kan? Kemudian apa? Kejiwaannya rapuh, ruhiyahnya rapuh, seperti rumah yang kosong, yang banyak berdebu. Kemudian rumah itu rumah yang sudah mulai rapuh. Maka dari sini jadikan ketika orang ya senantiasa tilawatil Quran, dekat dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quranul Karim, bahkan lebih-lebih kalau seandainya bisa menghafalnya, maka ya dia akan mendapatkan energi yang sangat luar biasa dahsyatnya. Karena Al-Quranul Karim itu adalah energi bagi siapapun yang bisa membacanya, yang siapapun yang bisa bersahabat dengannya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa ketika kita secara fisik, mungkin sebagian dari kita, ketika makan, minum, itu ada sarapan pagi, makan siang, kemudian makan malam, itu ada jadwalnya, ya kan? Ayo, ada jadwal makan malam, ada jadwal makan siang, ada jadwal sarapan pagi. Itu kan untuk apa? Energi fisik. Nah, ternyata hati kita membutuhkan energi juga. Ya. Membutuhkan apa? Asupan makanan juga. Makanan hati kita, ruhiyah kita. Maka salah satu makanan ruhiyah kita itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau secara fisik kita bisa mengagendakan makan pagi, siang, dan malam. Kenapa dengan Al-Qur'anul Karim? Sebagian dari kita mungkin itu tidak bisa mengagendakan, menjadwalkan membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena itu adalah sumber energi kita. Karena kalau tidak, maka jiwa kita itu seperti kal baitil kharib ini. Nah, maka sangat-sangat disayangkan. Agar hati kita senantiasa tetap jernih, maka kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna hadhil quluba tasda," bahwa hati
hati-hati kita ini akan berkarat. Tasda'ul hadid in asabahul ma. Ya. Inna hadhil quluba tasda'ul hadidu idza asabahul ma. Bahwa hati kita ini akan berkarat sama seperti berkaratnya besi ketika terkena air. Kita beli besi lalu kemudian diamkan semalam saja, kasih air, maka karatnya akan banyak. Muncul karat-karat itu. Sama dengan hati manusia. Ya. Ketika hati ini dibiarkan begitu saja, tidak dirawat, maka bisa jadi apa? Hati-hati kita berkarat. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Para sahabat bertanya, ya, bagaimana cara membersihkannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, ya, kasratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Caranya adalah memperbanyak zikir, mengingat kematian dan membaca Al-Qur'anul Karim. Ternyata ketika kita banyak yang mengingat kematian, maka ya hati kita akan terjaga dari kemaksiatan. Misalnya, ketika orang hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, maka dia ingat kematian. Jangan-jangan nanti saya melakukan perbuatan ini, mati nanti, matinya su'ul khotimah. Belum lagi ketika dia ingat bahwa nanti setelah mati nanti ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Setelah kematian ada padang mahsyar, seterusnya ada surga dan neraka. Maka ketika dengan mengingat kematian, maka seorang itu akan mudah mengendalikan hati dan pikirannya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya mengatakan, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi ya wa'idha, menjadi nasihat. Ya, nasihat yang bukan ya dengan lafaz, tapi kematian itu sendiri adalah nasihat bagi kita yang mau berpikir. Wa tilawatul Quran. Cara membersihkan hati yang penuh dengan karat itu adalah dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah, luar biasa bagaimana Rasulullah SAW membimbing kita, orang yang ya senantiasa zikrul maut, mengingat kematian, wa tilawatul Quran, itu adalah energi bagi kita semua. Dan ketika itu bisa kita lakukan, maka ya ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, kita akan bekerja secara maksimal dan ya kita akan melaksanakan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa membaca pedoman-pedoman Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, mari kita buka hari-hari kita itu dengan penuh energi. Caranya adalah dengan qiyamul lail. Ternyata qiyamul lail itu adalah energi juga selain dari Al-Qur'anul Karim. Dia adalah energi agar apa? Supaya kita benar-benar bisa maksimal ya di dalam beraktivitas, di dalam bekerja. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha uqad. Ya, yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil farqud. Bahwa sesungguhnya syaitan ini syaitan itu apa? Mengikat tengkuk kepala seorang. Jadi syaitan ini Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syaitan itu mengikat tengkuk kepala seorang hamba ya ketika apa? Ketika dia tidur. Jadi setiap orang itu ini syaitan. Berapa ikatannya? Ada 3. Maka ikatan ya, ikatan itu adalah bagian dari apa? Bisikan-bisikan, ya kan? Ini adalah bisikan-bisikan, godaan-godaan. Maka biasanya muncul ketika orang tidur di malam harinya, lalu kemudian apa? Kayaknya mendengar suara azan, kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Muncul pikiran dalam hatinya. Alaika lailun tawil farqud, kata setan, dibisikkan. Ya, kamu punya malam yang sangat panjang. Oh, masih lama gitu.
bahasa kita mungkin gitu ya. Alaika lailun tawil, masih lama, santai aja, farkut, tidur aja dulu gitu. Ini berarti godaan setan. Kalau kita misalnya tidur, kok ada perasaan pikiran seperti itu, berarti itu ya godaan setan yang pertama, itu ikatan setan yang pertama. Nah, maka ketika diikat begitu, ya, diikat dengan ikatan yang kuat, nah, lalu dikasih godaan seperti itu tidur santai. Nanti ketika azan berkumandang, santai. Itu kan apa namanya? Masih azan, kan itu ya, belum qomat. Ketika qomat, santai, ya kan, masih rakaat pertama, belum rakaat kedua, terus begitu. Nah, ini adalah bisikan-bisikan setan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyatakan juga, ma min mauludin illa ukila bihi qorinuhu. Tidaklah ada bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan diberikan korin, setan. Dan diberikan korin. Lalu para sahabat yang lainnya bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana ada engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wala ana, saya juga sama. Ketika saya lahir ada korin juga, kata Rasulullah SAW. Illa annahu aslama bi wa lam ya'murani illa bi khair. Tetapi korin yang ada pada saya itu sudah masuk Islam. Korinnya sudah masuk Islam. Dan dia tak pernah membisikkan kepada Rasulullah SAW kecuali yang baik-baik saja. Nah, maka ya, catatan di sini apa? Dari seluruh manusia yang ada akhir zaman ini, ya, bahwa korinnya Nabi Muhammad saja yang baru masuk Islam. Selain daripada itu, korin sahabat tak ada yang masuk Islam. Apalagi korin kita. Nah, maka ketika muncul apa namanya pikiran-pikiran, ya pikiran apa lemah dalam ibadah misalnya, ya pikiran-pikiran lemah dalam bekerja, oh nanti kan begini. Nah, itu bisa jadi apa? Itu adalah ikatan-ikatan setan. Dan sudah mulai ngikat nih setannya. Lalu kemudian apa? Dia bisikkan lailun tawil farqud. Fa idza staiqadha. Nah, ini luar biasanya. Ketika seorang hamba itu bangun, fa dzakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah, bangun tidur baca doa. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. In halat 'uqdatun. Maka kemudian satu ikatan lepas. Fa in tawaddo'a, ketika setelah bangun baca doa langsung berwudu. Maka in halat 'uqdatun, satu ikatan lagi terputus. Ya. Ya kan ada dua, masih dua nih, tinggal satu. Fa in sholat, kalau dia sholat, langsung sholat sunnah, apakah qiyamul lail atau sholat ya sunnah qobliyah subuh atau sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya, in halat 'uqdatun, maka hilang, terputuslah ya ikatan yang ketiga. Fa asbaha, ketika di pagi harinya dia telah melakukan ini, fa asbaha nasyiton, maka dia apa? Ya, di pagi harinya akan merasakan semangat. Gitu. Jadi kalau pagi harinya pengen semangat, ada energi full, nah maka salah satunya hilangkan ikatan-ikatan setan ini. Kalau pas pagi mau berangkat kerja, malas gitu kan. Akhirnya dalam pekerjaan juga sama. Nah, itu misalnya bisa jadi apa? Mau belajar juga sama. Mau belajar nih mahasiswa misalnya. Malas kan. Kayak berarti masih ada ikatan-ikatan setan. Fa asbaha nasyiton, kata Rasul. Kalau sudah ikatan itu selesai, maka di pagi harinya dia akan nasyiton, semangat. Ya, kemudian thayyiban nafas, jiwanya akan baik. Bang thayyib, ya, baik, ya. Jiwanya akan baik, jiwanya akan bersih. Wa illa, kalau tidak dilakukan asbaha khabisan nafsi, ini. Kalau dia tidak melakukan apa? Itu semuanya, tidak bangun, kemudian tidak doa, kemudian apa? Tidak wudu, tidak sholat. Maka apa? Yang terjadi khabisan nafas, ya kan? Jiwanya menjadi jelek, ya, banyak penyakit hati dalam jiwanya. Kaslan, selain itu apa?
dia akan malas beraktivitas, malas bekerja dan seterusnya. Bisa jadi apa? Karena faktor tak ada energi dalam jiwanya, dalam dirinya. Maka Rasulullah memberikan gambaran kepada kita agar apa? Qiyamul lail. Kemudian apa? Melaksanakan aktivitas sholat subuh dan seterusnya. Kemudian apa? Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita bahwa ya ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu beramal atau apa? Bekerja, dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Maka kemudian ditanya Rasulullah SAW, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan orang itu selalu dalam bimbingan Allah. Qala yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut. Dia akan senantiasa apa? Dibimbing terus, mendapatkan taufik, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya sampai meninggal dunia dalam ketaatan kepada Allah. Dia apa? Senantiasa berbuat baik, bekerjanya semangat. Lalu apa? Jadikan pekerjaannya adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Dia senantiasa menjadi orang baik sebelum meninggal dunia. Artinya apa? Sampai meninggal dunia menjadi orang baik, ahlul khair. Makanya ketika orang meninggal dunia ditanya, ahadihil janazah min ahlil khair, khair. Kadang sebagian kita khair aja. Ya, belum tentu khair juga ya. Cuman diminta persaksian, ya boleh-boleh saja lah. Diminta persaksian seorang itu ahadihil janazah min ahlil khair, gitu. Tetapi hakikatnya adalah Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung di akhirnya. Jadi katakan orang itu sukses, orang itu berhasil, akhirnya bagaimana? Apakah dia sukses dunia dan akan sukses akhiratnya? Lihat akhir dari kehidupannya. Nah, kenapa? Karena amal perbuatan itu tergantung dengan akhirnya. Nah, ada riwayat yang lain mengatakan itu familiar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat awal. Awal itu penting dengan niat, tapi akhir dari aktivitas kita lebih penting lagi. Ya, maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan itu tergantung akhirnya. Gitu. Sebelum akhir, maka belum bisa dinilai. Jadi seorang itu yang kalau mahasiswi itu naik tingkat, ya, maka itu bisa jadi apa? Ya, karena sudah diuji dan sudah tahu akhir dari ya perjalanan, pasti dia sukses. Atau dia lulus nantinya, baru dia ketahuan sukses tidaknya. Kuliahnya kan gitu ya. Ya, aktivitasnya dan seterusnya. Hati-hati istidraj. Maka ini penting ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Dan surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kata Allah, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Nah ini falamma nasu. Nasu ini artinya nasiya yansa. Ketika manusia sudah mulai lupa dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan spiritualitasnya, dia lupa dengan apa? Ya, kedekatannya, ketaatannya kepada Allah. Maka biasanya apa? Allah Subhanahu wa taala bukakan segala pintu. Kalau segala pintu-pintu di muka bumi. Ini luar biasa. Nah, kalau kita bisa mentadabburi misalnya ya, ketika kita ya, ini bukan tafsiran tapi tadabbur adalah ketika kita punya handphone. Nah, di handphone ini apa? Allah Subhanahu wa taala bukakan segala
ya apa saja yang ya bisa kita lakukan melalui handphone itu. Apa saja dibukakan melalui handphone itu. Ya. Nah, maka apa? Di situ kita bisa belajar, di situ kita bisa menjelajahi dunia, kita bahkan bisa belanja, bisa berdakwah macam-macam. Ya. Tapi apakah handphone itu bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah atau malah bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bukakan pintu-pintu dunia, salah satunya itu dengan banyak kita bisa menginstal aplikasi gitu ya. Ya, aplikasi Al-Qur'an, tapi kemudian Al-Qur'an tak pernah terbaca. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga Pak, Allah bisa jadi berikan berbagai macam maslahat-maslahat keduniaan, dibukakan, dilancarkan rezeki dan seterusnya. Tapi kemudian apa? Ya, semakin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang-orang sudah mulai senang dengan itu, maka kemudian dicabut secara mendadak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innahu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya padahal dia suka bermaksiat, maka itu adalah istidraj. Nauzubillah. Jadi seseorang yang kata Rasulullah SAW ini, ya ketika orang ahli maksiat nih, kenapa rezekinya lancar kan gitu ya kan? Rezekinya lancar, ada yang jual diri, kehormatan dan seterusnya kan gitu ya. Ya, rezekinya lancar, maksiat lancar terus rezekinya. Nah, berarti itu adalah istidraj. Tapi ketika ada orang diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah, semakin dia tunduk kepada Allah, berarti bukan istidraj. Diberikan harta oleh Allah, diberikan dunia oleh Allah, diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata jauh dari Allah. Berarti apa? Itu adalah istidraj. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kita penting ya untuk komitmen dan konsistensi. Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin fala yad'u hatta yataghayyar lahu aw yatanakkar lahu. Jika Allah memberikan jalan bagi seorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki dari suatu arah, maka janganlah dia meninggalkannya sampai dia berubah atau hilang dari. Maka apa? Komitmen terhadap apa? Pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, dan seterusnya. Karena itu sebenarnya adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, selain daripada itu, kita memahami bahwa nafkah adalah sedekah. Sehingga ketika kita mencari nafkah, pada prinsipnya kita bersedekah. Tapi saya tidak berikan, artinya apa? Sedekah itu bukan hanya yang kita keluarkan untuk orang lain. Tetapi apa? Maka sabarrajul kasban atyab min amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajul ala nafsi wa ali wa waladi wa khadihi fa huwa shadaqah. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya. Dia bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan pembantunya, itu adalah sedekah. Nah, artinya apa? Tidak ada setiap aktivitas kita itu kecuali ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa ini. Maka sangat luar biasa. Maka kita juga bisa memuhasabah diri kita. Selama ini apakah kita sudah meniatkan pekerjaan yang sudah kita lakukan itu ya dalam rangka bersedekah ya. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk ya orang lain, untuk masjid dan seterusnya ya. Tapi yang kita makan sendiri, yang kita berikan kepada keluarga, ya kemudian yang kita berikan pada anak, pada pembantu, nah itu adalah sedekah. Ya, selain daripada itu, Rasulullah SAW mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Orang yang bekerja keluar dari rumahnya, ya, dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka pahalanya sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah.
Wa in kana kharaja yas'ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka pahalanya sama seperti dia berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah, dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk dirinya sendiri saja, untuk dirinya sendiri, agar dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Adapun orang yang keluar bekerja, beraktivitas dalam rangka apa? Riya, ingin apa? Mengumpulkan harta, ingin memamerkan pada orang lain, ingin berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada dalam jalan syaitan. Maka tidak ada nilai ibadahnya di situ. Pada akhirnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa muhasabah diri kita semuanya, ya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Masehi ini semakin semangat lagi, ya, lebih produktif lagi kita di dalam ibadahnya, di dalam amal-amal sosialnya, dan amal-amal kerja kita. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Jadi pada pagi hari ini insyaallah banyak ilmu ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jadi tadi saya juga sempat mencatat beberapa catatan yang dapat saya catat. Yang pertama adalah semua aktivitas baik apapun itu, termasuk aktivitas bekerja, jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak akan sia-sia, bahkan akan menjadi pemberat timbangan amal baik bagi kita kelak di yaumil hisab, seperti itu. Kemudian kita harus terus berdoa ya, agar dihindarkan dari rasa malas, kemudian agar hidup kita lebih produktif, seperti itu. Dan selanjutnya, sungguh orang yang merugi adalah orang yang Allah berikan panjang umurnya, tetapi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Ya. Kemudian yang terakhir yang dapat saya ambil dari tausiah tadi adalah spiritualitas itu adalah mengecharge ya. Jadi refresh lagi, menambah energi diri kita, yaitu dengan cara ibadah dan membaca Al-Quran, yang kemudian agar kita bisa produktif. Karena produktif itu butuh energi. Nah, energi tersebut kita ambil, kita peroleh dengan cara beribadah dan membaca Al-Quran, seperti itu. Dan masih banyak lagi sih ilmu yang bisa kita dapat pada pagi hari ini, tadi dari tausiah Ustadz tadi. Nah, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada di link Zoom pada pagi hari ini, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Kebetulan Ustadz kita juga masih ada di link Zoom kita pada pagi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz, dipersilakan. Atau yang sungkan boleh dituliskan di chat ya, di kolom chat, nanti akan coba saya bacakan pertanyaannya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, silakan untuk mengisi absen kehadiran ya, dan memohon sedikit waktunya. Dalam link absen itu ada ini ya, mungkin saran, kritik untuk agenda rutin kita, yaitu kajian rutin kita pada hari ini dan setiap bulannya. Jadi mohon kritik sarannya agar kegiatan ini bisa lebih baik terus ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, baik. Silakan, ada yang ingin bertanya atau sudah paham ya? Sudah jelas?
apa penyampaian Ustaz. Karena memang penyampaian Ustaz pada hari ini cukup menarik ya, cukup menarik dan sangat jelas sekali bagi saya seperti itu. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya silakan. Ada? Nah, atau saya ingin bertanya nih Ustaz. Boleh Ustaz ya? Nah, jadi tema kita pada hari ini kan kita di penghujung tahun nih Ustaz. Jadi tema yang kita angkat adalah refleksi akhir tahun. Jadi harapannya eh, dengan temanya itu pentingnya spiritualitas dalam mempengaruhi produktivitas. Harapannya di tahun berikutnya itu spirit kita itu semakin meningkat, kemudian kita semakin produktif. Nah ini Ustaz. Mungkin minta ini ya Ustaz, ya, karena kan kita sudah paham tadi ya konsep-konsep yang beberapa Ustaz sampaikan, hanya saja terkadang memang rasa malas itu sangat kuat pada kita nih. Nah, mungkin boleh Ustaz berbagi tips untuk kita nih agar kita bisa lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah atau tilawah, karena tadi ibadah dan tilawah itu adalah bentuk recharge diri kita agar dari kita itu bisa produktif lebih maksimal seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun baru ini, di tahun baru Masehi 2022, selain yang disampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengecas jiwa kita, ya utamanya yang kita harus cas utama itu adalah hati kita, pikiran kita. Nah, dengan mengecas itu maka insya Allah dampaknya pada amal kita, perbuatan kita. Nah, maka dalam ilmu akidah itu disebutkan bahwa 3 komponen yang harus ada, bahwa al-iman itu definisinya adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati kita, jiwa kita kuat, ya. Kemudian wa al-iqrar bil lisan. Nah, kita kemudian ucapkan dari hati yang muncul itu ya dalam apa saja yang tersirat dalam hati kita, yang kita yakini itu kemudian keluar dalam lisan kita. Itu bentuk pengikraran, ya, pengakuan gitu. Wa al-amal bil arkan, dan yang ketiga bagaimana ya, biasanya Pak, jadi dalam pemahaman kita, kemudian juga dalam keyakinan kita, itu biasanya munculkan dengan ikrar, dengan lisan kita, kemudian juga akan tampak dalam perbuatan kita, tampak dalam pekerjaan kita, tampak dalam aktivitas kita. Itu biasanya bermula dari hati. Nah, oleh sebab itu yang harus dimunculkan, harus dikuatkan pertama kali adalah hati kita. Nah, selain daripada tadi ibadah, selain juga ada tilawatul Quran, maka kita perlu kosongkan atau bersihkan hati kita. Nah, maka itu biasa dengan kita kenal dengan beberapa istilah ya dengan ada tazkiyatun nafas ya, kemudian atau tasawuf gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita, hati kita. Karena hati kita itu sama seperti sumur ya. Di dalamnya ada batu-batu, ada sampah-sampah, yang kemudian ada lumut-lumut yang harus dibersihkan. Nah, semakin kita membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Di antara adalah taubatan nasuha, kemudian dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak istighfar itu, maka hati kita pun akan semakin bersih dan semakin kuat insya Allah semangat spiritualitasnya, sehingga kita semakin bersemangat. Kalau hati kita udah kuat, semangat, maka akan berdampak nanti pada lisan dan amal ya, produktivitas kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, syukron jazakallah khairan Ustaz. Jadi tadi itu pertama menguatkan tekad dan niat ya Ustaz ya. Kemudian mencoba membersihkan hati. Jadi mengosongkan diri gitu ya, mengosongkan diri. Kemudian dengan taubatan nasuha dan istighfar tadi ya, insya Allah. Jadi itu menjadi tips untuk kita bisa mengawali tahun depan seperti itu. Baik, nah ini Ustaz, masih ada sepertinya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita. Saya lihat dulu. Oke. Nah ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apa tanda-tanda sholat kita diterima Allah? Nah,
Iya. Itu Ustaz. Ada Pertama satu kalau pertanyaan. dari sisi ini diterima atau tidaknya, secara umum tidak ada yang bisa mengetahui, ya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada beberapa keterangan, khususnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan, nah di antara tanda-tanda suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersemangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Iya, baik. Nah, maka ketika Imam Ibnu Katsir berbicara tentang menafsirkan ayat-ayat tentang puasa, nah apakah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak itu? Jadi setelah dia keluar dari bulan Ramadan, nah setelah itu apakah amal-amal ibadah yang lainnya semakin semangat? Puasa setelah itu semangat enggak? Gitu. Nah, kemudian ibadah semangat atau tidak? Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan itu tandanya dia ibadah itu diterima ya kalau dia semakin semangat mengerjakannya. Nah, maka ini juga kita muhasabah diri kita masing-masing karena diri kita sendiri yang mengetahui. Nah, kira-kira setelah melaksanakan sholat itu, setelah itu semangat sholat lagi enggak? Nah, gitu. Nah, dari situ akan nampak. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bersemangat, maka insya Allah itu menjadi indikator ya tadi Ustadz ya. Oke, baik kita lihat tadi ada pertanyaan lagi dari rekan kita. Ini kita lihat dulu. Yang berikutnya, nih, Assalamualaikum Pak, saya Nur Hafiza. Izin bertanya mengenai tahun baru nih. Tahun baru ini maraknya zina. Mohon maaf ya. Tahun baru ini maraknya zina. Jika kita lihat pada tingkah laku anak-anak muda saat ini, perayaan tahun baru pada mereka tidaklah lepas dari ikhtilat dan berkholwat. Bahkan mungkin lebih parah dari itu, sampai biasa terjerumus dalam zina dengan kemaluan. Sebentar. Nauzubillah min zalik. Jadi gimana menurut pandangan Ustadz? Terima kasih. Nah, itu Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan ini, biasanya memang kalau kita lihat puncak dari maksiat biasanya tahun baru. Ya, puncak dari maksiat dari kaula muda itu di tahun baru ini. Nah, maka biasanya di tahun baru ini hotel-hotel penuh. Hotel-hotel penuh, ya tempat-tempat wisata itu juga penuh. Nah, itu biasanya dampaknya pada itu. Nah, maka ya ini adalah PR pertama, ini adalah PR bersama ya antara orang tua. Pertama adalah orang tua. Ya, PR pertama adalah bagi orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua, ya, termasuk di dalamnya adalah para ya dosen ya, dan para ya, orang yang ya sudah paham ini bisa mengendalikan ini anak-anak cucu kita ya. Bagaimana bisa benar-benar bisa memahami kemaksiatan, mana maksiat mana bukan gitu ya. Jadi itu mana iman mana kemungkaran. Nah, ini perlu dipahamkan sejak kecil. Nah, maka ini pentingnya. Nah, para pemuda-pemudi ya sekarang ini adalah hasil dari mungkin beberapa tahun sebelumnya. Ya 5-7 tahun sebelumnya itu dampaknya ya usia-usia mereka. Nah, sehingga ketika sejak dini mereka jauh dari iman. Mereka tidak memahami mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, maka kemudian disitulah ya generasi-generasi yang anak-anak muda sekarang ini ya seakan-akan pacaran itu ya sama seperti suami istri begitu. Maka saya biasa bertanya tuh kalau ada ngajar dan seterusnya ke anak muda itu biasanya saya tanya apa bedanya teman dengan pacar gitu. Apa bedanya teman dengan pacar? Nah, mereka rata-rata menjawab atau tidak ada perbedaan. Oh, beda Pak katanya. Ya kalau teman ya itu teman ngobrol aja, teman ngobrol diskusi teman. Tapi kalau pacar
Nah, itu pacar itu berarti definisinya sama dengan suami istri. Nauzubillah min Nah, dzalik, Ustaz. naudzubillah min dzalik. Maka ini yang perlu diberikan pemahaman gitu, diberikan pemahaman utamanya itu. Jadi ini utamanya itu diberikan pemahaman tentang hal itu. Nah, selain daripada itu sebenarnya harus ada aturan juga ya dari ya pemangku kebijakan pemerintah kan gitu ya. Ya, supaya apa? Meminimalisir kemaksiatan kan gitu ya. Supaya ini tidak terjerumus. Karena sekarang ini bahaya juga. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa juga ya kalau kita baca beberapa ayat atau hadis Rasulullah SAW tentang misalnya perzinahan. Perzinahan itu bukan hanya antar kemaluan saja, tapi bisa jadi apa? Zina mata, zina hidung, zina tangan, kemudian zina kemaluan, zina kaki dan seterusnya. Itu anggota tubuh kita berpotensi melakukan zina semua. Nah, iya. Nah, maka dari situ eh, perlu kiranya itu tadi. Jadi kita memberikan pemahaman, kemudian harus ada regulasi, aturan-aturan, ya. Nah, kemudian yang lebih parah lagi harus diwaspadai sekarang ini ya apa kemaksiatan apa di media sosial kan gitu ya. Berapa banyak orang sekarang ini mungkin di rumahnya bisa bermaksiat sendiri juga. Di rumah bisa bermaksiat, bisa juga apa di rumah dia bermaksiat lalu kemudian divideokan. Buka-buka aurat atau divideokan lalu diupload di media sosial. Itu sendiri, apalagi mungkin dengan pasangan dan seterusnya, maka ya ya kemaksiatan itu sudah merajalela. Maka ini pentingnya apa? Ya iman gitu. Pentingnya pemahaman yang benar ya yang mesti kita pahamkan juga kepada anak cucu kita. Kalau generasi kita sekarang ini seperti itu, bagaimana dengan generasi-generasi anak cucu kita di masa yang akan datang? Maka ini tidak bisa hanya sekedar kita mengatakan ini haram ini halal, tapi bagaimana kita paling tidak ya berusaha untuk menghadirkan apa kebaikan-kebaikan itu merangkul ya para anak muda, pemuda-pemudi ya supaya mereka senantiasa berada dalam jalan yang positif gitu ya. Yang positif. Nah, tahun baru nih, tahun baru ngumpul, ya udah ngumpul mungkin bakar-bakar ya apa yang bisa dibakar, bakar saja apa-apa, mungkin jagung dan seterusnya. Nah, maka tapi harus ada yang mengendalikan. Nah, begitu ya. Nah, sehingga apa? Ini bisa diminimalisir. Nah, tapi untuk mencegah itu semuanya sebenarnya utamanya iman. Kalau sudah muncul iman pada diri mereka masing-masing, insya Allah sudah bisa menjaga diri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Syukur, Ustaz. Ya, masih ada waktu mungkin silakan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya. Masih ada? Ya. Sepertinya sudah paham kayaknya ya. Oke. Baik, nih sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz Subhan Jazakallahu khairan atas ilmu yang sangat banyak pada hari ini ya. Insya Allah sangat banyak sekali ilmunya. Semoga ini bermanfaat menjadi amal baik untuk Ustadz, untuk kita semua yang ada di sini ya di rumah ini. Amin. Nah, agar menambah keberkahan kajian kita pada hari ini, Ustadz mohon izin untuk menutup doa pada Ustadz ya, untuk menutup doa pada hari ini. Silakan Ustadz. Mari kita beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولأولادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن كان له حق علينا
ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن الذين هم لك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا أولادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Misruki Asyairi ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Dan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link absen kehadiran. Kemudian memohon waktunya untuk mengisi kritik dan saran ya untuk agenda kita setiap bulanan ini agar agenda ini setiap bulannya bisa ada perbaikan seperti itu. Nah, kemudian kita akhiri pertemuan kita atau kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku MC pada pagi hari mengucapkan banyak-banyak terima kasih jika ada kesalahan dan penyampaian yang kurang. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam stikers lebih baik. Baik.